Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di podcast Suara Moderasi bersama aku Kia dan rekan Saya Farul. Kali ini kami kedatangan narasumber yang sangat spesial, yaitu Ketua Bidang Ketakmiran, Bidang Ibadah dan Dakwah Masjid Al-Wahyu Wisma Menanggal, Surabaya, yaitu Ustadz Taubib Zikrul Hasan SHI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini, pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai moderasi beragama di era digital. Jadi langsung saja untuk pertanyaan pertama, Ustadz. Jadi untuk pertanyaan pertama mungkin Ustadz bisa menjelaskan secara sederhana mungkin mengenai apa yang dimaksud dengan moderasi beragama itu. Baik, kalau kita lihat beberapa tahun yang lalu itu ada isu di mana ada namanya Islam konservatif dan Islam moderat. Tetapi masyarakat kita atau umat beragama khususnya Islam itu menganggap Islam moderat itu Islam yang hanya pakai logika dan mengedepankan logika. Akhirnya Islam itu ada ajaran baru yang lebih luas lagi. Ajaran baru itu lebih condong kepada pencampuran agama. Padahal sebenarnya agama Islam itu dari awal sudah benar, dasarnya sudah secara qot'i sudah disepakati sudah benar. Hanya saja umat kita yang banyak pemahaman itu ada yang menjalankan secara konservatif. Kalau kita konservatif itu ada dua, ada yang terlalu fanatik kepada dalam kegiatan ibadah, ekstrim ya, Islam ekstrim. Ada yang Islam yang hanya KTP-nya saja, mengaku Islam tetapi dalam menjalankan agamanya selalu mungkin berlawanan dengan ajaran itu sendiri. Jadi kalau kita lihat moderasi agama ini, dari kata moderat, jadi moderasi proses dalam menjalankan ajaran agama Islam. Islam sudah benar, tetapi yang dibutuhkan dalam istilah moderasi agama itu adalah sikap kita dalam menjalankan ajaran-ajaran Islam. Disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida, ila akhir ayat. Demikian pula Allah menjadikan umat Islam itu umat wasato, umat yang pertengahan. Di sini ditafsir yang umum ya, dikatakan umat wasato, umat pertengahan itu bukan tengah-tengah, tidak punya prinsip, tetapi dia lebih menjaga keseimbangan antara iman, ilmu, dan akal manusia itu sendiri. Jadi lebih berhati-hati dalam menjalankan agama, dalam menyikapi sebuah perbedaan. Kalau kita sering dengar itu ada, mohon maaf, ada organisasi dalam Indonesia itu banyak atau besar, itu ada namanya NU, Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah. Lah, ada yang di tengah-tengah itu namanya Muhammadiyun. Loh, bagaimana maksudnya? Maksudnya itu begini. Labelnya Nahdlatul Ulama itu kan kalau sholat subuh itu doa kunut ya. Kalau Muhammadiyah tidak kunut. Nah, di saat ada seorang imam yang punya prinsip moderat, dia lebih berhati-hati dalam menyikapi, dalam menjalankan
sebuah proses atau pelaksanaan ibadah itu. Nah, contohnya saya itu diminta di Masjid Muhammadiyah, Ustadz nanti kalau jadi imam jangan pakai kunut. Saya siap tidak pakai kunut. Nah, karena saya menjaga ketenangan, ketentraman jamaah. Loh, berarti Ustadz kalau di Masjid NU juga pakai kunut? Iya. Berarti menyesuaikan itu cara ibadah organisasi tersebut, tetapi dalam catatan bahwa pelaksanaan di masjid tersebut beda itu sudah punya pokok dasar yang benar. Semuanya ada dalilnya. Yang tidak pakai kunut itu sudah ada contohnya dari Nabi, yang pakai kunut juga ada contohnya dari Nabi. Agar tidak banyak gesekan, saya juga di tengah-tengah itu, maka berpikir yang logis dan iman yang kuat, maka untuk menghindari gesekan-gesekan perbedaan itu, maka Islam yang modern lebih memilih mencari kesesuaian dalam masyarakat atau warna tersebut, ya. Terus begini, kalau begitu umat Wasato itu lebih dalam pemahaman adil ya. Contohnya begini, saya punya anak itu umurnya 1 tahun, yang kedua umurnya kayak Mas dan Mbak ini yang ganteng dan cantik-cantik ini ya, anak UPN ini ya. Nah, saya pasti memberi uang saku jajan itu berbeda. Itu adil ya. Bukan begini, nanti kalau pas anak yang 1 tahun baru PAUD itu tak kasih saku per hari 50.000, yang sudah mahasiswa 50.000. Itu adil apa enggak? Ya tidak ya. Kebutuhannya mungkin beda. Berarti adil itu adalah sesuai situasi dan kondisi yang kita ambil. Masa anak kecil kita kasih sambel, yang gede nggak apa-apa. Tetapi yang adil adalah tahu situasi, kondisi, dan kebenaran yang ada. Berarti adil itu ya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Maka Islam modern juga sama. Dia tidak condong ke kanan atau ke kiri, tapi prinsipnya adalah kebenaran. Yang mana yang benar, maka dia akan tempatkan yang benar itu yang mana, dan ambil sikap yang tidak menimbulkan sesuatu yang lebih kepada konflik itu ya. Contohnya begini, ada hadis Nabi, ada 3 sahabat. 3 sahabat itu pernah kalau bahasa Jawa itu sanja atau ngadu kepada istri Rasulullah, Sayyidati Aisyah. Ya Sayyidati Aisyah, saya itu tiap malam tidak pernah tidur. Saya sholat setiap malam, tidak pernah meninggalkan sholat. Yang satu, saya tidak pernah sekalipun tidak puasa. Yang ketiga, ya Sayyidati Aisyah, saya ingin dekat dengan Allah, maka saya tidak akan menikah. Nah, itu kan sikap-sikap yang berlebihan. Maka saat itu Rasulullah bersabda, saya itu seorang nabi yang paling paham agama ini, agama Islam. Saya juga mungkin paling kaya. Terus tapi saya itu bekerja, yang makan, yang minum, juga beristri. Artinya Rasulullah mengatakan beragama jangan berlebih-lebihan. Kalau kita lihat sekarang ada Islam yang terlalu berlebihan gimana? Sampai ada yang karena berlebihan fanatik, maka satunya akan mengatakan oh itu bid'ah. Itu karena bid'ah tidak sesuai dengan ajaran
Nabi maka dia masuk neraka. Itu kan juga terlalu fanatik. Iya. Ada yang berarti begini, di surat Al-A'raf ayat 31 juga disebutkan sikap yang berlebihan itu, ya Bani Israel khudhu ya Bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Wahai Bani Adam, masuklah kamu ke dalam masjid dengan pakaian yang indah, makan minumlah tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Jadi kalau orang itu yang berlebihan, contohnya ini, orang yang berlebihan itu sebenarnya dia sudah punya face-nya sudah cantik ya. Karena kalau badan menor, jadi nggak jadi cantik, malah terlalu menor tadi itu, malah nggak cantik jadinya. Berlebihan. Nah, tapi ada yang bajunya itu lusuh, jelek, tidak disetrika, itu juga nggak bagus juga, terlalu minim. Tapi yang tengah-tengah adalah yaitu elegan, kayak maksudnya kan elegan. Berarti sopan. ya rapi, tidak berlebihan, pakai jas, cukup sudah menciptakan aura-aura yang membuat temannya kagum ya. Berarti Islam moderat itu Islam yang kalau saya mengatakan Islam yang adil, yang bijaksana, terus Islam yang elegan, berarti cerdas, bisa menyeimbangkan hati atau iman, keyakinan, ilmu agamanya sudah tahu ini sudah benar, tinggal menjalankannya dengan hati dan akal yang seimbang. Akhirnya dia menjadi Islam yang tidak ekstrim atau terlalu fanatik dengan agama sampai bisa mengkafir-kafirkan saudara-saudaranya, atau terlalu minim agama, yang kurang agama hanya Islam KTP-nya, sehingga setiap ajaran agama itu tidak dilaksanakan tetapi mengaku Islam, malah merongrong Islam dari dalam, padahal dia tidak paham tentang agama Islam itu sendiri. Mungkin itu Mbak. Terima kasih Ustaz. Nah, untuk selanjutnya ini kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu apa peran media sosial dalam menyebarkan nilai-nilai moderasi beragama? Jadi mungkin kan banyak ya sekarang tuh di media sosial tuh kayak komentar-komentar dan konten-konten juga seiring berjalannya waktu juga sudah mulai keluar dari batas mungkin tidak sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Jadi mungkin kira-kira bagaimana cara kita itu bermedia sosial yang baik dengan kita tetap mengikuti dengan alurnya teknologi yang serba cepat, serba canggih ini, tapi tetap berada jalan moderasi beragama. Baik, sebenarnya dengan adanya media sosial itu kan mempercepat informasi kepada netizen ya, khalayak umum. Tetapi perlu dipahami, percepatan teknologi itu kalau tidak disaring juga, maka yang difahami itu bisa sesuai atau malah jauh dan dampak negatif. Jadi dampaknya kayak gitu. Nah, bagaimana untuk peran media itu untuk efektif penyampaian Islam yang moderat, Islam yang adil dan bijaksana tadi itu? Peran media sangat bagus, tetapi ada efeknya. Apalagi sekarang ada IA ya, harus berhati-hati, takutnya Islam moderat itu yang tadi itu salah paham itu benar-benar disalahpahamkan, disesatkan bahwa Islam moderat itu Islam yang sesat karena mencampurkan terlalu banyak akal, padahal Islam moderat itu Islam yang seimbang, Islam yang memakai hati dan akal pikiran dengan sesuai dengan fitrahnya manusia. Tetapi kalau media sosial itu dengan konten-konten yang benar-benar didasarkan dengan ilmu, didasarkan dengan
Al-Quran dan hadis yang disampaikan dengan kalau di makalah atau itu kan footnote-nya jelas. Tadi ada Al-Quran saya sebutkan, hadisnya saya sebutkan, maka itu bisa kita ambil dari media sosial. Tapi kita juga harus pakai akal kita juga untuk memilah dan memilih mana konten yang benar-benar sesuai dengan ilmu agama kita atau malah mencampur adukan ilmu agama tersebut. Nah, untuk positifnya, media sosial mempercepat informasi kepada adik-adik kita, sehingga mungkin sekarang kan terbiasa di ruangan ya kita ya. Kalau ada pengajian di sana itu sudah males. Tapi dengan adanya media sosial, maka informasi-informasi Islam moderat itu sangat mudah tersampaikan. Tetapi juga harus hati-hati, ini yang moderat yang mana juga harus hati-hati. Apalagi sekarang ada AI untuk mengedit itu. Ini juga bisa disalahkan. Ya, hati-hati juga. Baik, lanjut untuk pertanyaan yang ketiga. Sebagai generasi muda, apa sih yang harus kita lakukan untuk mengedepankan moderasi beragama dalam media sosial, misal dalam kita berkomentar atau membuat konten atau yang lainnya? Ya, mungkin kami juga pernah menemui kayak komentar-komentar yang mungkin orangnya itu juga agamisam, cuma kayak komentarnya itu bisa menimbulkan konflik gitu antar umat beragama atau semacamnya gitu. Mungkin itu pun mungkin dari organisasi mungkin juga komentar itu bisa menimbulkan konflik itu. Kalau menurut Ustaz untuk mengatasinya bagaimana? Ya, baik. Sekarang kita di dunia media sosial ya. Kalau dulu itu belum ada media sosial, sudah ada. Cuma informasi itu tidak terlalu runcing ya. Sekarang itu diarahkan, ayo kita demo, langsung demo. Kalau kita diajak pengajian belum tentu juga. Ya, itu ya. Terus banyak namanya manusia ya, media sosial itu kan sesuatu mengaspirasi hati itu langsung apa adanya. Nah, tapi kalau nggak setuju bisa nggak setuju karena nggak ketemu sama orangnya, berani saja. Jadi kalau langsung ketemu begini, tentu dia berani ngomong ya. Nah, bagaimana untuk menyikapi pendapat-pendapat yang berbeda? Dan caranya juga kita harus cerdas. Kita sebagai anak muda juga harus punya tadi itu dasarnya kita membuat, kalau sekarang buat status, konten, atau membuat talkshow yang kadang juga tidak memikirkan dampaknya. Tapi memang namanya zamannya sudah begini ya, maka kita juga harus, namanya kita perang ya. Perangnya kalau dia pakai media sosial atau pakai konten seperti itu, maka kita juga pakai konten-konten yang positif, yang bisa menangkal pemikiran-pemikiran itu, dan kita menonjolkan Islam-Islam yang moderat dan Islam-Islam yang dimana itu tadi lagi dengan dasar adalah iman yang baik, akal yang sehat, maka ilmu yang benar. Begitu. Menerapkan nilai-nilai agama Islam yang baik. Berarti bermedia sosial. Berarti untuk menangkal adanya macam-macam pendapat itu juga kita juga harus sama all out-nya. Kalau kita diem ya sama saja kita nanti yang terpengaruh banyak yang mereka yang itu. Kalau kita nggak menangkal ya namanya kalah kita ya. Akhirnya lagi-lagi adanya perseteruan antara Islam ekstremis kanan yang terlalu fanatik dengan agama, yang selalu menyalahkan kamu bid'ah, kafir, kamu gak saudaraku, maka boleh. Berarti gini, mengenai Islam yang ekstremis tadi itu, Islam itu juga bisa keras. Tadi Islam moderat juga, berarti Islam moderat itu lembek ya? Bukan. Islam moderat itu Islam dimana dia bisa menempatkan tempatnya. Contohnya di Palestina itu sebenarnya kalau dia nggak diserang sama Israel juga jadi moderatnya secara seperti kita di sini, santun, lemah lembut. Tetapi di saat dia tahu kondisinya seperti itu, maka dia tahu secara adil situasinya seperti ini, maka saya juga harus melawan itu. Berarti Islam itu tidak, model di sini itu
ya lempeng-lempeng aja lah, Iya. enggak, tapi dia tahu menempatkan situasi dan kondisinya tadi. Kalau begitu, kalau kita di jalan media sosial ada yang berkomentar yang macam-macam, maka kita juga harus pakai ilmu yang lebih luas untuk menangkal pendapat-pendapat yang condong ke kiri atau ke kanan. Demikian pembahasan kami mengenai moderasi beragama di era digital kali ini. Sebelumnya terima kasih Ustaz sudah menyempatkan hadir bersama kami dalam membuat tugas video agama Islam ini. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.